Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu guru semuanya? Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya, Ira Mayasari, guru di SMP Negeri 3 Pulau Rakyat, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai tugas 1.1A8 pada modul 1.1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali mengenai dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar kelak dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Baiklah, sebagai pemantik, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas adalah 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher oriented. Yang kedua, ada sikap memaksa kepada murid. Yang ketiga, murid diibaratkan sebagai kertas kosong. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada target kurikulum. Yang kelima, murid memiliki keseragaman dalam berpikir. Dan yang keenam, memberikan hukuman kepada murid. Kemudian, pemantik selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa pemaknaan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Yang kedua, pembelajaran itu berpusat pada anak atau student center. Yang ketiga, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Yang keempat, setiap murid itu adalah unik dan istimewa sesuai dengan karakternya masing-masing. Kemudian yang kedua, merubah perilaku saya. Yang pertama, melakukan proses pembelajaran yang menyeluruh, yang menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, menciptakan merdeka belajar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah
Yang pertama, menerapkan sistem AMONG dengan memberikan tuntunan dan arahan sesuai dengan kodrat keadaan murid. Yang kedua, merancang pembelajaran yang variatif, interaktif, bermakna dan menyenangkan yang berpusat pada murid. Yang ketiga, melakukan pembiasaan positif di dalam kelas dan di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, menerapkan merdeka belajar dengan membangun komunikasi dan kesepakatan. Kemudian yang kelima, menginternalisasi nilai-nilai karakter budi pekerti. Yang keenam, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter murid. Yang ketujuh, mendorong murid untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minatnya. Yang kedelapan, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kesembilan, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal atau konteks lokal sosial budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.